memberikan materi dari ujian akhir semester yaitu bahasa Indonesia dengan materi pedoman umum dan bahasa Indonesia. Kita akan melihat apa itu pedoman ejaan bahasa Indonesia. Pengertiannya tentang sejarahnya yaitu sebelum adanya pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEB, ejaan bahasa Indonesia yang dahulu ialah ejaan yang disempurnakan atau EYD dan berlaku sejak tahun 2015 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Ejaan Umum Bahasa Indonesia, dan ini menggantikan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Beberapa poin dari tulisan ejaan tersebut diantaranya ada pemakaian abjad, huruf vokal, huruf konsonan dan abjad, persukuan yaitu penulisan suku kata, penulisan huruf besar, penulisan huruf miring, penulisan kata dasar, kata ulang, kata berimbuhan, gabungan kata, penulisan angka dan pembilangan, dan yang terakhir itu poin penulisan tanda baca seperti tanda titik, tanda koma, dan tanda titik dan lain-lain. Kita masuk pertama yaitu penggunaan huruf kapital. Yang pertama ialah huruf besar atau huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kalimat berupa petikan langsung. Misalnya Presiden Joko Widodo mengatakan pemilihan menteri dilakukan secara hati cermat dari profesional praktisi. Nama presiden selalu awal huruf itu besar, nama tempat ada huruf kapital di bagian pertama. Dua, huruf besar atau kapital dipakai sebagai huruf pertama untuk nama masuk A, huruf besar unsur nama orang, A-nya harus besar dan A-nya harus besar, S-nya besar. Tulisan huruf miring. Tulisan huruf miring dalam cetak dipakai untuk menuliskan buku, majalah, dan barang dalam tulisan ketik yang harus ditulis dengan huruf miring ditandai dengan bawah saja. Buku Negara Kertagama dikarang oleh dengan judul Kapital, dan yang kedua berita itu sudah saya baca dalam surat orang sering dipakai huruf bagi katakan tokoh misal huruf terakhir abad, huruf miring adalah abad pikiran Desember tapi dan miring tidak itu pada kata tulisan kata dasar ditulis dengan kata dasar sebagai satu kata kantor pajak penuh sesak. Dua, saya pergi ke sekolah sangat baik. Misal berjalan berkelanjutan. Terus 8 penjelasannya berdasarkan taraf integrasinya unsur pinjam ya dapat dibagi atas dua golongan besar. Pertama, unsur yang penuh tersertifikat dalam Indonesia seperti reshuffle. Contoh, unsur ini dipakai dalam Indonesia tapi pengucapannya masih menggunakan asing. Unsur asing pengucapan dan penulisan baik kaidah bahasa Indonesia usaha agar ejaan asing diubah sepenuhnya hingga bentuk Indonesianya masih dapat dibanding
di bawah ini bagian kata serap ke dalam mesin yang digunakan oleh pemakai. Itu dalam bahasa Inggris, fix, sistem, method, frekuensi, dan praktikal. Ya, orang-orang sebutnya ada kata risiko, sistem di kata sistem, metode bilang metode, frekuensi diucap dengan frekuensi, menggunakan huruf V. Praktek orang-orang bilang pengucapannya praktek. Nah, di sini ada penyerapan yang benar. Risiko itu sebenarnya yang adalah risiko, sistem dengan penyerapan benar, sistem, metode penyerapan benar, metode, frekuensi penyerapan benar dengan kata K dan U, jadi frekuensi. Praktek penyerapan benar dan pakai tanda huruf I. Praktik penggunaan tanda baca, titik tanda titik dipakai pada akhir kalimat pertanyaan. Mereka duduk di sana. Tanpa ada kalimat yang lain harus berakhiran dengan tanda titik. Kedua, datang. Berarti huruf dalam suatu bagian satu kondisi ke bahasa Indonesia. A. Bahasa Indonesia kedudukan fungsi. B. Bahasa daerah kedudukan fungsi. Tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misal, telepon seluler, komputer, internet bukan barang asing lagi. Buku, majalah, dan jurnal termasuk perpustakaan. 1, 2, 3. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, tapi uang saya belum cukup. Ini merupakan tanda hubung. Dua, ini bukan. Dia membaca cerita pendek. C. Tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat macam. Misal, hari ini sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Ayah menyelesaikan pekerjaan, ibu menulis naskah. Tanda koma dipakai pada akhir perincian berupa klausa. Syarat penerimaan pegawai di lembaga ini dari titik. Ada orang yang mau melamar pekerjaan, maksudnya berkewarganegaraan, berbadan sehat dan bersedia. Dan sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahualam.